Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ngobrol soal anak ya. Malam minggu nih. Baik yang anaknya udah nyantren maupun yang anaknya belum nyantren. Saya sih ngelihat kebahagiaan anak-anak tuh beda sekarang. Yang nyantren sama nggak nyantren. Yang nyantren tuh happy banget. Udah nggak ada cerita daring, nggak ada cerita online dari awal. Udah kayak nge-lockdown di pesantren kan. Tetap main bola, tetap sekolah, tetap tatap muka, tetap dengan kawan-kawan dan lain-lain sebagainya. Masya Allah. Sekalian kita coba bicara-bicara di Sabtu malam minggu ini 31 Juli 2021, tadabbur tentang Maryam Spirit ya, tadabbur tentang Maryam Spirit insyaallah ya. Kita akan melihat bagaimana pola pengasuhan sehingga lahirlah kemudian Maryam, lahirlah kemudian juga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Oke, tadi udah ada pertanyaan bagus dari Komarudin_Faruk. Sekarang pondok kok mahal-mahal tat? Saya dari Kudus. Begini, nggak bener juga pondok kok mahal-mahal itu secara general nggak benar. Di Darul Quran sendiri kita nyiapin 3 layer. Ada yang memang kalangan maaf banget. Yang memang untuk masyarakat kecil bahkan nggak bayar. Itu namanya takhasus. Itu pure kagak bayar dari mulai awal bulanan sampai akhir kagak bayar. Kemudian ada yang menengah yang memang subsidi begitu ya. Dan Darul Quran sendiri belum ada nih yang mahal banget gitu, yang nembus sampai 100 juta itu belum ada. Bahkan 50-60 juta juga enggak. Kita di middle aja itu, di angka 20 sampai 40 juta. Itu pun untuk mensubsidi lagi yang bawah tadi gitu. Bahkan kita ngeluarin selain Darul Quran ada Darul Mansur yang SPP-nya sangat negotiable, uang masuknya juga sangat negotiable. Sekarang memang dipasang di angka belasan juta, tapi jangan khawatir, orang tua murid insya Allah orang tua wali santri bisa ngobrol. Nah, pesantren itu keunikannya gitu, bisa ngobrol. Masya Allah kan. Allahumma sholli sallim barik alaihi wa ala alihi. Oke. Jadi Mas Komarudin_Faruk, jangan khawatir, pesantren itu dari generasi ke generasi, abad ke abad itu hadir untuk menyelesaikan dan membantu memberi solusi buat para wali santri, wali murid begitu. Yang gratis sendiri di lingkungan Darul Quran ada ribuan. Itu dalam bentuk rumah-rumah tahfiz dan enggak ada bedanya juga kalau dipikir-pikir mah gitu. Nah, cuman kan memang orang-orang yang mampu ya harus tahu diri dong gitu kan, jangan masuk yang di level yang bawah karena biaya mereka itu berarti banget untuk mensubsidi yang lain-lain. Artinya kalau dia adalah orang mampu, orang kaya, sesungguhnya dia sedang bukan cuma nyantrenin anak tapi sedang bersedekah. Gitu, bersedekah apa? Bersedekah untuk anak-anak Indonesia yang lain. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Dari Linda Friska 14, doanya Ustadz biar segera diberi keturunan. Baik. Oke, yang belum punya anak keturunan semuanya siap-siap. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat suratul Fatihah. Insyaallah bukan cuma Linda Friska 14 yang diberikan keturunan, tapi juga siapa yang belum punya anak keturunan diberikan anak keturunan, termasuk adik saya pribadi dengan istrinya Yai Husnul dan Aja Eva. Insyaallah mudah-mudahan beliau dikasih anak keturunan. Yang udah-udah sih asal sabar terus mengetuk pintu langit. Kebetulan kan kita lagi mau belajar tentang Maryam Spirit toh. Kaitannya juga erat dengan soal anak keturunan. Oke, semuanya standby buat yang belum punya anak keturunan. Sekalian buat yang belum punya suami atau istri, sekalian buat yang sudah punya tapi juga pengen anak turunannya nambah atau pengen kemudian anak turunannya jadi anak turunan soleh-soleha, bisa nanti nyantren di Darul Quran, di Darul Mansur. Tetap jangan khawatir, akan dibantu soal nanti masalah kesulitan biaya dan lain-lain sebagainya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Dari Tenolum, hadir Kiai, semoga hajat kita semua kabul, termasuk terutama hajat yang kita segerakan semoga disegerakan. Amin, amin, amin. Dari Arat Sutrisno, anak pesantren lebih beradab, 1000% terbukti. Begini ya, makasih lah pertama. Begini, kelebihan dari nyantren adalah anak-anak langsung berhadapan dengan 1001 emosi. Langsung berhadapan dengan 1001 jiwa, 1001 pikiran, 1001 wajah, 1001 gestur, 1001 kemudian air muka, 1001 lisan, ya, 1001 peristiwa. Karena mereka tuh nanti akan ketemu dengan berbagai kawan dari berbagai daerah dari seluruh Nusantara, dan itu akan mendewasakan mereka. Pengalaman kemudian pendewasaan diri inilah yang kemudian didapat lebih cepat, lebih banyak, lebih hebat, lebih kuat, lebih kemudian juga nanti bermanfaat untuk anak-anak para ayah bunda yang nyantrenin anaknya di mana saja, termasuk di Darul Quran dan Darul Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pesantren, karena mereka ada kesempatan melihat tingkah laku, tutur kata dari kakak kelasnya, dari seniornya, dari kemudian guru-gurunya, ustadz-ustazanya, ibu-ibu nyainya, para kiai pimpinan pesantren, juga berkesempatan mengamati tamu dan lain sebagainya, maka ada transformasi akhlak, transformasi budaya yang jauh lebih daripada anak-anak yang sekolah biasa. Ini emang satu kelebihan yang Allah karuniakan ketika anak itu nyantren. Sekali lagi, dimanapun, termasuk alhamdulillah di Darul Quran, Darul Mansur, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bila Arat Sutrisno bilang bahwa anak pesantren lebih beradab, 1000% terbukti, itu karunia dan sebuah kenyataan yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Dari Hansen Stefanus, Assalamualaikum, minta doanya Tat, ana sedang positif COVID. Baik, kita berdoa dengan suratul Fatihah buat yang sedang kena COVID. Bismillah, semangat, insya Allah sehat, negatif. Dan semua yang kena COVID, tangguh, bersabar, ridho, ikhlas, tapi semangat, penuh dengan bayang-bayang kesehatan dan kembali ke rumah atau berkumpul lagi bersama keluarga, dan panjang umur dan negatif dalam waktu yang singkat insya Allah. Dan kita doain buat semua yang tidak kena COVID, belum kena COVID, tidak kena selama-lamanya, amin. Buat juga para tenaga medisnya dan ekosistem dari tenaga medis. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil disiapin ya, buka surah Ali Imran ya. Kita bicara tentang Maryam Spirit, tentang pengasuhan anak. Kita bicara tentang Maryam Spirit, tentang bagaimana pola asuh anak, ya, pendidikan anak, pola didik anak ya. Berdasarkan tadabbur Maryam Spirit. Yang kita ambil pertama adalah dari surah Ali Imran. Rangkaian ayat 33 ya, rangkaian ayat 33. Insyaallah nanti kita bertahap ya, tapi bolehlah kita nanti ngajinya sampai ayat berapa ya kira-kira ya, 62 deh ya, 63 lah, 63. Jadi dari ayat 33 sampai 63.
Buat kawan-kawan yang belum ikutan di www.kuliahwisatahati.com, ikutan di situ ya, ambil modul AP gitu di www.kuliahwisatahati.com. Itu menghadirkan guru buat keluarga dan anak keturunan insya Allah. Dan semua modul menjadi sedekah dan kebaikan dari saudara semua untuk pendidikan, dakwah dan Quran serta layanan berbagi kemanusiaan insya Allah dan hal-hal lainnya. Oke, dibuka ya surah Ali Imran-nya, mulai ayat start dari ayat 33. Ya, sambil saya baca dulu yang lain. Mana dia? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam semua. Dari Amsar 513, ya, yang lain buka ya. Buka Ali Imran ayat 33. Ya, 34 dan seterusnya. Dari start kita 33. Sambil dibuka ya. Saya bacain dulu nih. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya-tanya ya. Amsar 513, anak saya baru mondok, saya dari Kaltim, saya bangga anak saya bisa mondok. Allahu Akbar. Yang bangga bukan cuman ibu, bukan cuman bapak, tapi yang bangga adalah kami yang di pondok bisa dititipin yang paling berharga dari ayah ibu. Nah, ya kan nggak sembarang orang bisa nitip emasnya, nitip kalung permata dan berliannya, nitip duitnya. Nggak sembarang orang, pilih-pilih juga kan, naruh di mana gitu lah. Nah ini kan anak lebih dong dari harta yang lain kan, kebendaan yang lain gitu, beda anak mah gitu. Lalu Amsar 513 dan semua wali-wali santri, wali-wali murid nitipin anaknya di pondok. Waduh, yang bangga kami dititipin barang hidup, benda hidup, manusia hidup, dan besok nanti pada jadi pemimpin bangsa, pemimpin dunia gitu. Kelebihannya di Darul Quran dan Darul Mansur, tempat kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan saya kira juga di pesantren lain sama insyaallah. Kelebihannya adalah memang soal leadership, kedewasaan, kemandirian, keBCA-an, keBNI-an. Bukan cuma mandiri ya. Ya. Jadi soal leadership, kedewasaan, kemandirian, ya, cerita pantang menyerah, cerita kemudian berhadapan tadi dengan segala emosi karena ketemu dengan berbagai teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai nusantara bahkan dunia. Itu tuh yang membuat nanti anak-anak memang terchallenge hebat bener gitu. Khusus dari Al-Quran dan Darul Mansur kita push impiannya gitu. Kita push bener supaya dia mau bermimpi gitu di bidang apapun itu, entrepreneur kah gitu ya, bidang usaha, perdagangan, di bidang politik nanti, di bidang kemudian industri, usaha, bisnis, di bidang kemudian pekerjaan profesional, bidang medis, teknologi, sains, di bidang agama, dan lain-lain. Semua aspek kehidupan bernegara itu kalau di dunia pesantren semua dimasukin. Luar biasa. Jadi kamilah yang bangga diamanahi anak-anak dari Bapak Ibu semua. Allahu Akbar. Ditunggu mudah-mudahan pada bisa sekolah, nyantren, kuliah di Darul Quran. Sambil buka loh jangan lupa ya, surah Ali Imran ayat 33 kita start tadabbur Maryam Spirit bagian 1 nih. Insyaallah. Nanti diupload di YouTube ya, Yusuf Mansur New. Oke. Zoel Yumi Putri, semoga saya segera bisa mendapat keturunan. Udah ya, udah didoain tadi, amin. Adik Quraisyin, ilmu itu mahal. Belajar proses gimana ulama dapat ilmu untuk umat. Hehe. Enggak gitu juga sih. Pokoknya kita siapin buat semua. Yang kaya, mampu, ya bayarlah. Ya. Dengan kekayaannya kita bisa netapin biaya mahal supaya kemudian ada subsidi lebih gede buat mereka-mereka yang kemudian ada di layer bawah gitu. Enggak sih. Jarang ada pesantren yang memang pribadi banget gitu, terus buat kepentingan pribadi. Saya nggak nemuin gitu. Makanya pesantren itu kenapa berkah? Karena dari mulai pucuk pimpinan sampai bawah itu, ya rata-rata emang nggak nyari duit di pesantren gitu. Bahwa nanti dia habis buat biaya lagi anaknya, bangun pesantren, meliputi asrama, apa segala macam. Ya itulah menjadi sedekah dari yang pada berbayar gitu. Adapun yang gratis saya udah bilang tadi, yang gratis tuh banyak banget. Cuma emang Indonesia emang gede bener.
Jadi ya memang masih kurang gitu yang sentra-sentra yang gratis itu. Marni 011 alhamdulillah Pak Ustadz udah sehat. Makasih lo ya. Makasih doanya, makasih. Suyitno _ Chandra _ Witana. Tat, di dalam Quran dikhusus buat penghafal Quran apa bukan? Begini, sebenarnya mah dikhususin Quran juga kan bukan berarti 24 jam itu hanya ngapal, enggak. Buktinya anak-anak Darul Quran tembus-tembus aja tuh ke kampus-kampus teknologi di Jerman, Belgia, kampus-kampus teknologi di Singapura, Malaysia, Inggris, ya. Bahkan ada yang di Skotlandia. Anak-anak Darul Quran ada yang belajar teknologi juga di Cina, ada yang belajar kedokteran di Korea, ada yang bahkan di Rusia ngambil jurusan apa gitu. Ya, cuman kan yang membedakan nanti Darul Quran, Darul Mansur dengan institusi yang lain adalah pondasi Qurannya itu loh. Ya, kalau udah ada Quran di hatinya, di dadanya, ya kan kita sebagai orang tua ya udah gitu loh. Sebagai orang tua ya insya Allah gitu udah ada pengikat buat anak-anak kita untuk tetap lempeng, tetap lurus, tetap berbakti nanti sama orang tua, tidak melupakan Allah dan Rasulnya, berada di rel agama, tapi menjadi orang super hebat gitu, super manfaat gitu. Nona titik Elsia 22, alhamdulillah tidak ada penyesalan menyekolahkan anak ke pondok. Ya, apalagi kan seluruh biaya dari para orang tua murid, orang tua santri yang kemudian diamanahkan menjadi SPP, asrama dan lain sebagainya, itu makin kerasa berkahnya karena yang dibiayainya sholat 5 waktu berjamaah, yang dibiayainya sholat qobliyah ba'diyah, yang dibiayainya ini, anak yang dibiayainya ini tiap habis sholat fardu dibimbing untuk mendoakan orang-orang tuanya, keluarganya, kakak dan adiknya. Kemudian ketemu Senin puasa, ketemu Kamis puasa, bahkan ada yang Daud. Ada yang kemudian mengamalkan 4 surat mah tuh udah pastilah kalau di pesantren Darul Quran, Darul Mansur 4 surat itu udah pasti itu mah. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah dan Al-Mulk. Kemudian Sid ya, sholawat, istighfar, tasbih sehari-hari. Itu mah udah makanan sehari-hari gitu. Ya terima kasih, mudah-mudahan memang tidak ada penyesalan, malah yang ada adalah merasa ada karunia gitu. Ya, jarang-jarang ada anak yang kemudian selama 6 tahun misalnya itu sholat berjamaah tiap waktu dari mulai subuh ke subuh, ya, ketemu juga di majelis-majelis ilmu, wah luar biasa dah. Oke, mana lagi? Ajeng _ ADM, assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas ilmu-ilmu yang Ustadz ajarkan, semoga Allah melindungi dan mensehatkan Ustadz dan keluarga, amin. Makasih banyak. Yuli Rahmawati 1607, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz minta ziarah doanya, ziyadah kali bukan ziarah, ziyadah doanya semoga diperlancar, istiqomah dalam hafalan Al-Qurannya, amin ya Allah, amin amin amin. Aisyah Nisa Husna 7, anak saya tahun 2012 inden di Daku, tapi qadarullah tahun ini terima di Gontor 1 Putri Ngawi. Selamat ya, mudah-mudahan barokah. Siapa lagi nih? Dari Alnana Ainana Bila Kurota. Ustadz tolong kasih salam buat kakak Wirda dari Anggun, Saskia sama Zakia. Masya Allah, siap, amin. Disampaikan. Astini aja pengen banget mondokin anak-anak tapi biaya belum ada. Coba Astina aja kirim lagi komen bunyi begini. Pengen banget mondokin anak-anak, insya Allah duitnya ada, bahkan bisa ngasih beasiswa kepada yang lain. Tulis kayak gitu. Ya nulisnya jangan biaya belum ada, ntar nggak ada beneran loh. Pengen banget mondokin anak-anak, tapi insya Allah biaya ada dan bahkan bisa lebih untuk bayarin anak orang lain. Oke, kita ngaji sedikit ya. Kita ngaji sedikit. Sudah dibuka ya ayat 33 dulu surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin ya. Ikutin, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ikutin.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa. Ayo. Saya dulu, terus ikutin ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ayat 33 surah Ali Imran. Kita mau cari tahu nih, ini pendidikan ya keluarga Imran ini kayak apa sih gitu. Kok bisa menghasilkan anak ya yang menjadi ibu dari seorang nabi. Dan terkenal dunia dan akhirat lagi. Wajihan fid dunya wal akhirah. Nanti ada ayat bunyi begitu. Wajihan fid dunya wal akhirah. Isa, Nabi Allah Isa itu nanti suksesnya dunia akhirat. Terkenalnya, termasyhurnya dunia akhirat. Kok bisa gitu? Nah, kita kan pengen nih pola pengasuhan anak, pola pendidikan anak ngikutin seperti tracknya Ali Imran, keluarganya Imran. Dan bahkan dipuji oleh Allah bahwa keluarga Imran ini adalah keluarga yang the chosen one, keluarga yang kemudian menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lebih derajatnya alal alamin. Satu semesta raya loh, gila bener. Dari sini kita nanti bermula bicara tentang Maryam Spirit. Kita kan pengen kan gitu anak-anak kita menjadi Al-Mustafa. Kita pengen anak-anak kita menjadi the chosen one, menjadi yang terpilih. Bahkan bukan cuma anak kita gitu, pengennya adalah satu keluarga gitu loh. Saya bersyukur loh kestempelan keluarga Al-Mansur gitu. Wah, itu istilahnya kan kalau menurut ayat 33 mah ya, kalau perhatikan redaksinya, coba perhatikan redaksinya. Dilihat Qurannya. Ayat 33 surah Ali Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dapat? Ya, kita baca bareng-barang ya, ayat 33 surah Ali Imran. Insyaallah yang baca bareng, sedang dia punya utang dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia punya kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan, insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut baca Quran bareng sedang dia belum menikah, mudah-mudahan Allah nikahkan dia dengan jodoh yang diridhai oleh Allah, dia ridho, yang ono redo, satu keluarga besar redo, saling dukung. Punya biaya nanti buat menikahnya dan segera punya anak turunan dan di rumah sendiri. Nanti tidak ngontrak, tidak numpang. Yang ikut baca ayat 33 surah Ali Imran. Ini bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama insya Allah ini sambil ngobrol-ngobrol ringan, diskusi ringan soal anak yang mondok. Yang mau mondok, yang lagi mondok, yang udah mondok. Insya Allah mudah-mudahan semua anak-anaknya kebiayaan. Mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, mau nyantri di mana, kebiayaan. Dan saya doain mudah-mudahan nanti bisa menjadi santri ya, putra putri di Darul Quran maupun Darul Mansur ya, insyaallah. Ayo kita baca bareng ya ayat 33 surah Ali Imran. Yang baca bareng sedang dia belum hamil, insyaallah, amin. Sedang dia belum punya rumah, sedang dia belum punya pekerjaan dan usaha, dikasih pekerjaan dan usaha, insyaallah. Yang sakit jadi sehat, amin. Yuk kita baca bareng. Bismillah. Innallaha
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Kita ulang ya, baca bareng. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sekali lagi kita baca. Mudah-mudahan semuanya kaya raya, dermawan, lagi soleh solehah, jauh dari bala, musibah, bencana, keburukan, kejahatan, kejelekan, kehancuran, kebinasan, penyakit, apapun itu judul penyakitnya. Dan insya Allah diselamatkan oleh Allah, diamanin, dilindungi dunia dan akhirat. Yuk. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Silakan ditulis di kolom komen, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah keluarga kami menjadi keluarga Al-Mustafa. Tulis dulu. Insyaallah keluarga kami menjadi keluarga Al-Mustafa. Tulis. Ayo, ikutan nulis. Insyaallah anak keturunan kami, keluarga kami dan anak turunan kami insyaallah nanti menjadi keluarga Al-Mustafa. Tulis. Ayo. Apa itu Al-Mustafa? Yang terpilih. The chosen one. Ya, makasih Mas Sultomi udah nulis ya. Makasih Mas Samsul Komar New. Makasih Febis Daily, Umi Kulsum, Vindai 51, Ervian Triatmoko, Rini Yu, Astro Muluk, Fik Bearstina, Dairaimi, Heja Karpe Jatim. Tulis, insyaallah keluarga kami dan anak turunan kami insyaallah menjadi keluarga Al-Mustafa. Apa itu Al-Mustafa? The chosen one. Yang terpilih, yang kesebut, yang kesohor, menjadi model, ya, role model, menjadi contoh, uswatun hasanah, terang benderang, namanya wangi, harum, beres, ya, derajatnya tinggi, gitu, ya. Nah, kita nanti belajar nih gimana caranya ya gitu. Keluarga kita gitu ya bisa kesebut sama Allah dan kesebut sama umat manusia. Itu dia. Gimana cara belajarnya? Alhamdulillah nih metodenya Zakaria alaihissalatu wassalam dan Imran itu sebenarnya metode pondok. Itu sebenarnya metode pesantren. Tenang pemirsa, ini baru seri 1 kan, Maryam Spirit yang kaitannya dengan anak keturunan. Yang belum nulis, tulis loh, ini jadi doa loh. Ayo yang belum nulis, tulis, ini jadi doa. Insyaallah keluarga kami menjadi keluarga Al-Mustafa. Apa itu Al-Mustafa? The chosen one, yang terpilih, yang kesebut, yang terpandang, yang derajatnya tinggi, yang derajatnya kelasnya itu harum, wangi namanya, ya, enggak nyusahin, enggak nyebelin, ya, enggak buruk, enggak menyimpang, enggak
kemudian macam-macam, bahkan menjadi pemimpin, manfaat. Dan kelasnya, coba kelasnya lihat kelasnya ayat 33 ya. Kelasnya keluarga Imran ya. Kita nanti khusus ke Imran ya, kita nggak bicara keluarga Ibrahim, nggak bicara tentang Nuh, tentang Adam, kita tentang keluarga Imran ya. Ini ditulisnya tuh alal alamin ya, global loh, gila, world class, waduh, kelas dunia loh. Istilahnya beginilah, ada anak keturunan ibu bapak gitu, nanti jadi pelari nasional, pelari internasional. Ya, kan kesebut dah tuh, dieluk-elukan itu, dapat medali emas, perak, perunggu di Asian Games, di Olimpiade. Sementara Allah juga nyebut dia gitu loh. Kan keren gitu loh. Anak ibu bapak nanti juara Olimpiade matematika lah, fisika lah, kimia lah, bahasa Inggris lah, apa gitu loh. Sementara Allah juga menyebut gitu. Nah, kalau Allah udah ikut menyebut, namanya Al-Mustafa, the chosen one. Siapa yang milih? Allah. Ya. Makasih nih pada nulis, Masya Allah. Iya, benar-benar. Ayo, tulis terus. Tulis. Yang belum nulis, nulis. Yang belum nulis, nulis. Insya Allah keluarga kami, anak turunan kami menjadi keluarga Al-Mustafa. Apa itu Al-Mustafa? Ya, kan kita suka baca qasidah tuh ya. Kita suka baca doa kan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bareng ya. 1, 2, 3 bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah. Nah, di qasidah itu, di doa itu, di selawat itu, apa kita bilang? Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan keberkahan Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa yang dimaksud di qasidah itu? Siapa Al-Mustafa yang dimaksud di doa itu? Siapa Al-Mustafa yang dimaksud kemudian di selawat itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa rasuluna. Bil Mustafa, dengan keberkahan Al-Mustafa itu. Nah, kita pengen nih gitu kan, kita punya anak keturunan yang Mustafa gitu loh ya. Milenial anti bokek Gresik, bismillah, S2 di Al-Azhar Kairo, amin. Paling kenceng saya doanya. Nah, ketika kemudian nanti anak menjadi Al-Mustafa gitu loh, kita sebagai orang tuanya bil barokah gitu, bisa punya barokah gitu. Atau nanti anak kita menjadi orang tua dari cucu kita, maka anak-anaknya dia itu ikut ngambil barokah. Nafasnya nafas sholawat tadi tuh, nafas doa tadi. Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, ada Mustafanya kan di situ kan? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mira 02350 mohon doa utang lunas, menjadi single mother, 4 anak yang kuat dan ketenangan menjalani hari-hari. Allahu Akbar. Siapa itu yang ada di sini yang pengen menikahi Mira 02350? Ayo, japri aja deh. Ta'aruf. Sekalian menjadi ayah bagi 4 anaknya beliau tuh. Ayo, bismillah, bismillah. Ya, kita doain beliau dan kita doain para janda se-Indonesia, janda sedunia.
Ya, ini ada gelombang janda nih di era COVID ini, Masya Allah. Ribuan, belasan ribu orang menjadi janda gara-gara sebab suaminya pada meninggal dunia. Dan juga ada gelombang anak-anak yatim baru yang jumlahnya juga puluhan ribu sebab kemudian ayahnya pada meninggal dunia. Mari kita doain mudah-mudahan pada kuat janda-janda di Indonesia. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Nah, kalau bisa gitu kan, dengan kita kan baru pertemuan pertama nih ya, bicara tentang Maryam Spirit yang dikaitkan dengan pola pengasuhan anak. Pola pendidikan anak. Gimana sih cara ngasuh anak? Gimana sih cara mendidik anak? Apa goalsnya gitu? Apa kemudian tujuannya? Apa visi misinya? Apa sih target yang paling gedenya gitu kan? Ternyata dari ayat 33 Allah mengajarkan kepada kita semua apa coba? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ya. Kita pengen nanti anak turunan kita tuh menjadi Al-Mustafa. Ketika dia menjadi jodohnya siapa gitu ya. Ketika dia menjadi jodohnya laki-laki mana, ketika dia menjadi jodohnya perempuan mana, dia sendiri menjadi Al-Mustafa. Dan yang dinikahinya juga adalah Al-Mustafa, the chosen one juga gitu loh. Dia jadi bos, dia jadi karyawan, dia menjadi bos yang Al-Mustafa, dia menjadi karyawan yang Al-Mustafa. Ketika dia menjadi penjual yang Al-Mustafa, ya, penjual yang the chosen one, kan banyak orang dagang A, B, C, dan D yang serupa dagangannya banyak, tapi yang dipilih sama pembeli siapa? Kan Al-Mustafa, the chosen one gitu loh. Yang hari ini yang namanya Mustafa disebut-sebut ya. Nah, kalau kita lihat nih, goalsnya adalah ketika kita membangun rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak, goalsnya adalah kita pengen Allah menjadikan keluarga dan anak turunan kita adalah Al-Mustafa. Dan nanti kita akan lihat betapa kemudian keluarga Imran semua bahu-membahu untuk memiliki anak keturunan yang Al-Mustafa. Itu the chosen one. Oh, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rifak _beta_ Cipondo, Ustadz minta doanya buat anak saya di pondok biar betah. Dan doain semoga anak saya menjadi kori-kori ternama karena anak saya punya bakat di kori. Nah, ketika dia kori juga dia kori Al-Mustafa gitu. Yang disebut, yang tersohor, yang masyhur, ya, bukan cuman masyhur fil ard, bukan cuman terkenal di muka bumi, tapi masyhurun fis sama gitu. Allah aja penyebut gitu loh. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Model nanti pengasuhannya keluarga Imran terhadap Maryam itu model pesantren, model pondok. Pada waktu itu ma'badnya ma'bad Sulaiman. Itu yang dipimpin oleh Nabi Allah Zakaria. Masya Allah. Jadi pimpinan pondoknya lah gitu kira-kira Nabi Allah Zakaria. Nah, kita segini dulu kali dah ya. Jangan lama-lama ngaji mah begitu. Insyaallah didoain. Mudah-mudahan pada bisa mondokin anaknya di Darul Quran, di Darul Mansur. Kalau kurang-kurang biaya mah ngomong aja. Insyaallah. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Tapi yang lebih pantas lagi diajak ngomong adalah Allah Jalla Jalaluh. Milikilah niat ya, milikilah niat menjadi keluarga yang Al-Mustafa dan punya anak keturunan yang Al-Mustafa, yakni the chosen one gitu. Keluarga dan anak turunan yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang terdepan, menjadi leader, menjadi kemudian pemimpin, menjadi orang-orang yang penuh dengan manfaat, hebat dalam keadaan Allah ridha. Ya, terang gitu, dan kelasnya ya ini kelasnya adalah global, internasional. Coba lihat ujungnya tuh, ujung ayat 33. Ayo coba dilihat ujung ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Alamin lo judulnya. Dunia lo kelasnya. Nggak level. Cuman terkenal di kelurahan. Terkenal di desa. Terpilih. Tapi sama siapa? Kepala desa. Sama siapa? Kepala lurah. Jangan dong. Jangan cuman segitu. Maaf nih Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Sorry. Ya, tapi ini ceritanya cerita global itu kan. Dari awal Allah nunjukin kepada kita semua. Kalau kamu pengen sekalian jadi orang yang benar. Kalau kamu pengen sekalian jadi Al-Mustafa, jadi yang the chosen one, jadilah Al-Mustafa yang kelasnya adalah seperti Adam, seperti Nuh, seperti Ibrahim, seperti Imran, yang kelasnya adalah alamin. Allahu Akbar. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Iya benar, betul tuh. Eka Sri Pujianti betul. Al-Mustafa kelas global. Top banget udah. Emang Ustadz udah global? Dah iya, izin Allah alhamdulillah. Kita menjadi dewan taksis dengan izin Allah di lembaga tahfiz internasional. Ya, 74 negara lo bergabung. Pikir-pikir iya. Oh, rupanya pola pengasuhan, pola pendidikan dari orang-orang tua saya, orang-orang tua kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala ngikutin tracknya keluarga Imran. Seperti apa dan bagaimana? Nih nanti kan ini baru jilid 1, baru materi pertama. Ya, seri 1 ini. Ya. Khairani Wahyuni, semoga anak-anak saya bisa mondok di Darul Quran. Amin, menjadi Al-Mustafa. Iya benar. Nurazmili merinding. Benar itu. Luki, semoga adik-adik saya bisa menjadi Al-Mustafa. Amin. Betul udah. Yuk, kita bener nih Samsul Komar, bener nih. Alhamdulillah malam ini jadi apa? Satu ayat Ali Imran 33. Oh, ini jadi dasar loh. Jadi goals loh.
Orang kan kadang-kadang pengen jadi yang biasa-biasa aja. Iya kan, pengen jadi yang biasa-biasa aja. Jangan dong. Kalau emang lo bekantor, kalau emang lo kerja, lo mesti jadi yang Al-Mustafa dong. Mesti jadi yang leadernya dong, mesti jadi yang pemimpinnya dong, mesti jadi yang ngetopnya dong, mesti jadi yang terpilihnya dong. Gitu. Kurnia Watisri. Alhamdulillah Ustadz, anak saya sudah ada di Pondok Darul Quran Cikarang. Masya Allah. Udah jadi putri saya. Masya Allah. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Ketika kita kemudian menjadi siapa gitu ya, Allah udah ngasih tahu jangan jadi yang biasa-biasa aja gitu. Nah ini bener nih kayak Daryanto Atoda. Semoga bisa jadi Al-Mustafa di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu benar. Malah kalau cuman Mahkamah Agung kan belum alamin gitu kan. Belum internasional gitu. Feshamrika _ Bani Kids. Alhamdulillah Ustadz, anak saya sudah di Sigor Putra. Sigor itu pesantren ya, anak SD ya, masuknya dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Begitu kelas 6 udah hafal 30 juz. Masya Allah. Allahu Akbar. Yuliari. Alhamdulillah tanggal 7 on the way Darul Quran Wanayasa. Sebelum ditempatkan di Rumpin. Insya Allah. Oke ya, ini dulu. Ya, ini dulu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih nanti materi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kayak apa sih? Kok akhirnya kemudian keluarga Imran melahirkan Maryam. Lalu Maryam juga kemudian melahirkan Isa. Nah, kayak apa perjalanannya? Nah, ini bukan perjalanannya yang nggak bisa ditiru. Ini perjalanannya yang bisa ditiru. Terang benderang kok. Terang benderang. Kayak apa? Ikutin terus pengajiannya. Asik. Terus saya upload ini di YouTube ya. Insya Allah di YouTube. Yusuf Mansur New insya Allah. Yuk kita baca lagi ayat 33 surah Ali Imran. Mudah-mudahan bisa tambah hafal. Amin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Ali Imran 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Kita coba penggalan-penggalan ya. Dengerin, ikutin. Saya baca sepenggal-sepenggal. Saya baca sedikit-sedikit. Inna Allah astafa. Ayo, 1, 2, 3. Inna Allah astafa. 1, 2, 3.
Innallaha astafa. Tuh, 2, 3. Innallaha astafa. Lagi. Innallaha astafa. Lagi. Innallaha astafa. Ayo, ikutin semuanya. Innallaha astafa Adama. Makasih ya Jaida 20_ doakan putri saya. Hai Jaida, semoga jadi hafizah 30 juz mutkin, santri daku Putri Cikarang. Masya Allah. Adama. Ayo. Adama. Innallaha astafa Lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Cukup ya. Insyaallah. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ashabi wa ummatih. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami dan anak turunan kami semua hingga akhir zaman bisa menjadi Al-Mustafa, bisa menjadi the chosen one, bisa menjadi yang terpilih dan dipilih oleh-Mu ya Allah dan oleh seluruh makhluk-Mu, menjadi orang-orang yang dicintai, menjadi orang-orang yang bisa memimpin, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang terkenal, bukan cuma di kalangan makhluk-Mu, tapi di kalangan para malaikat, dan terkenal juga karena dikenal oleh-Mu, yang kelasnya bukan kelas Mustafa biasa, kelasnya bukan kelas Al-Mustafa biasa, tapi kelasnya adalah kelas Al-Mustafa global, Al-Alamin. Ya Allah, mudah-mudahan semua orang-orang tua dari para anak, ayah bunda semuanya bisa punya duit, bisa punya uang, bisa punya biaya pendidikan untuk anaknya nyantren dimanapun nyantrennya itu, termasuk di Darul Quran dan di Darul Mansur. Siapa aja orang-orang tua yang kemudian mengeluarkan uangnya, hitunglah sebagai sodakohnya ya Allah. Hitunglah sebagai dermanya ya Allah. Hitunglah sebagai kebaikannya ya Allah. Bukan kepada anaknya saja, tapi kepada seluruh anak-anak yang lain yang belajar di 1-2 pondok. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua sekeluarga dan anak turunan kami hingga turunan-turunan akhir zaman, dan semua keluarga Indonesia dan semua anak-anak Indonesia hingga akhir zaman, semuanya menjadi Al-Mustafa yang global punya. Amin. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejaknya Nabi Allah Adam, jejaklah Nabi Allah Nuh, jejaknya keluarga Ibrahim, jejaknya keluarga Ali Imran, keluarga Imran. Insyaallah, amin. Dimudahkan oleh-Mu ya Allah. Qabul. Amin. Sampai ketemu lagi kawan-kawan semua insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih redha. Ini materi 1 ya. Tadabbur Maryam Spirit yang kaitannya dengan pengasuhan anak. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma, amin. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini ada Habibi Ahmad Akbar. Habibi Ahmad Akbar, anak saya kembar 5. Doakan dia jadi hafiz. Wih, keren ini. Anaknya kembar 5, serius ini. Allahu Akbar. Udah kasih saya 5-5 aja dah. Bismillah, yuk. Jadi anak saya tuh. Ntar ada yang kontak ya. Pak Habibi Ahmad Akbar, anak saya kembar 5. Umur berapa?
Ini kembar 5-nya umur berapa? Allah, kembar 5, kembar 3 aja istimewa bener. Saya punya tuh kembar 3 tuh. Sekarang udah jadi orang tuh. Hanan Manan itu. Hah? Iya loh, kembar 5, gile bener. Ajaib. Subhanallah. Saya juga punya kembar 3 juga tuh di Darul Quran Putri Cikarang. Nah, ini kembar 5 lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya udah didoain buat yang pada punya masalah, pada punya urusan, semuanya didoain daripada kelar. Yuk kita tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa